Selamat sore Pak Romo Devi. Ya, selamat sore Cik Wiwi. Nah, Ya. ini perkenalkan Ibu Wiwi, dia adalah generasi penerus dari pembuat bakcang yang legendaris di Jalan Penele ini. Kemudian kita juga perhatikan ornamen pintunya ini masih orisinil. Jadi ini sudah mulai tahun berapa ya? 1854. Nah, 1854. Jadi benar-benar apa ya, kalau kita bisa ngomong ini mungkin bisa dijadikan tempat heritage di Surabaya. Mari kita masuk ke Silakan dalam. masuk. Depan saya sekarang ada bakcang, makanan khas dari kita orang Tionghoa yang muncul di event-event, terutama sekarang setelah kita masuk dalam suasana Imlek dan menyambut Cap Gomeh, itu pasti di meja kita tentu ada hidangan khas seperti ini. Nah, di sebelah saya ada Ibu Wiwi. Kebetulan beliau adalah generasi yang keberapa, Bu? Kedua dari pembuat bakcang Peneleh yang terkenal. Nah, yang saya mau tanyakan ke Bu Wiwi, bakcang ini dibuat dari apa ya? Terus kemudian proses pembuatannya seperti apa, berapa lama, dan kemudian cara menghidangkan, dan apakah ada kita butuh untuk makannya itu dicampur dengan apa atau cara tertentu. Nah, ini yang mungkin dari Bu Wiwi yang bisa menjelaskan. Silakan. Terima kasih Pak Romo, saya jelaskan. Bakcang ini memang dari tradisi Pinang. Di setiap event tergantung ya, kadang-kadang Imlek ada juga orang yang menyediakan bakcang. Tapi di hari bakcangan pun ada khusus untuk hari bakcang ya. Namanya sembahyang bakcangan atau sembahyang pecun. Nah, itu jatuhnya tahun ini tanggal 29 Mei bakcangan. Nah, bakcang ini juga terdiri dari ciri khasnya itu daun bambu. Kita dapat bambu ini dikirim dari supplier orang pedesaan ya. Ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Porong, dan ada juga yang dari Blitar. Memang susah sih, daun pring zaman sekarang ini susah ya daun bambu. Bahan khususnya itu ketan. Tapi sekarang ada juga orang yang kadang-kadang minta dari beras nasi. Karena apa? Orang kok yang sakit emah, sakit apa, lambung, kan nggak bisa makan ketan. Jadi dari beras nasi. Dari isiannya pun bakcang zaman dulu memang babi ya. Tapi sekarang ada yang halal, bakcang ayam atau bakcang vegetarian. Itu bahan-bahannya ya kita sama lah ya, seperti bumbu-bumbu kecap, bawangan, bawang merah, bawang putih, dan bumbu dasar ya, gula, garam, micin, itu pastilah kita pakai seperti itu. Jadi ya pembuatan bakcang ini susahnya sih dari ketan. Ketan kita harus merendam ketan ini antara 3 sampai 5 jam, tergantung dari kualitas ketannya ya kan. Nah itu, setelah itu daunnya kita juga harus nyuci satu-satu. Habis dicuci kita bilas, habis dibilas baru kita tata untuk membungkus bakcangnya. Perebusan bakcang antara 6 jam sampai 7 jam. Nah, tuh. Jadi kalau kita merebus bakcang memang harus dilihat dengan kondisi posisi airnya. Jangan sampai airnya itu kekurangan air, jadi bakcang tidak terendam di dalam air. Jadi benar-benar harus terendam di dalam air. Itulah suka dukanya membuat bakcang. Oh, oke. Berarti dulu waktu Ibu Wiwi pertama kali belajar membuat bakcang itu sampai bisa menjadi ahli seperti sekarang itu butuh proses waktu berapa lama ya? Saya masuk buat ke bakcang ini umur 9 tahun. Itu sama ibu saya dilatih untuk mencuci daunnya dulu. Oke. Proses mencuci daun sampai benar-benar bisa, baru kita melompat menata daun. Habis menata daun baru sudah bisa. Nah, diajarin gunting. Jadi ibu saya yang bungkus, ngikat, saya nguntingin 5-5 diikat. Oh, oke. Nah, setelah itu baru diajari proses pembuatan bakcang. Jadi kalau ditanya prosesnya berapa tahun, jadi umur 9
sampai umur 15 tahun baru bisa menguasai semua. Wah, berarti butuh waktu 6 tahun ya untuk menjadi bisa ahli dan expert membuat dan menyiapkan bacang ini ya? Ya, tapi pada waktu saya sudah bisa bungkus masih belum diterjunkan. Dengan kondisi ibu saya kan masih kuat, jadi saya hanya membantu seala kadarnya. Tapi setelah sudah hampir 15 tahun ini baru saya benar-benar terjun untuk membungkus dan mengelola dengan bantuan ibu saya. Oke. Berarti kalau dengan proses yang begitu lama ya tadi ya, sampai berapa jam, mulai dari menyiapkan, kemudian merebus ya kan, terus sampai daunnya dibersihkan satu-satu. Itu dalam sehari itu bisa memproduksi sampai berapa banyak bacang ini? Kalau dengan kondisi seperti ini sehari bisa 100 sampai 200 bacang. Dengan kondisi pandemi yang seperti ini deh ya, ya segituan. Nah, kemudian untuk penjualan bacang ini apakah lewat mulut ke mulut atau broadcast atau lewat media sosial, atau memang sudah ada langganan-langganan yang memang rutin memesan bacang di sini? Kalau dari dulu mulut ke mulut, habis dari mulut ke mulut medsos, Facebook, WA, BBM zamannya dulu kan. Setelah itu baru ada yang nyiarin ke TV, SDO. Zaman dulu kan ada kan SDO kulineran itu. Setelah itu YouTuber. Ya udah, caranya seperti itu. Kalau pembeli yang khusus memang ada, setiap pembeli itu memang ada yang rutin membeli sih. Di acara bacangan itu dia pasti sampai sekarang pun masih membeli dengan quality. Ya memang dengan kondisi perekonomian ini ya dikurangi macam. Oke. Nah terus kalau kita sekarang nih mungkin bagi mereka yang belum pernah makan bacang nih, apakah ada cara khusus untuk menikmatinya, atau misalkan kita makan bacang itu harus dicampur atau dipadukan dengan apa? Misalkan kita harus ada saus atau mungkin kecap, atau mungkin kita perlu pakai nasi atau ada ikan tertentu. Nah, seperti itu. Kalau makan bacang tergantung dari diri kita. Kita mau pakai saus tomat boleh, sambal boleh. Ada juga yang makan pakai kecap asin sama cabai. Itu ada. Pelanggan saya ada yang seperti itu. Ada juga yang langsung dia makan tanpa apa-apa. Ada. Tapi kalau tradisi aslinya dari bacang ini, kalau kita memakannya itu berarti apakah memang polosan seperti ini atau harus memang polosan ya? Memang polosan. Jadi kan kita makan, kan dalamnya udah ada babi kecap. Jadi kan udah merasuk kan. Jadi ya langsung makan dengan seperti itu tanpa harus ada sambal atau apa. Enggak. Okay. Itu kan tergantung dari diri kita sendiri kan mau ngasih apa. Nah terus kemudian waktu kita makan bacang ini ya supaya dari para penonton mengerti juga, apakah kita hanya makan ini aja atau mungkin di meja makan itu ada menu lain yang mungkin disajikan bersama dengan bacang ini? Ya kadang-kadang orang sih minum sama teh. Ada juga yang makan bacang ya udah makan gitu loh. Nggak ada menu lain sih, nggak ada, kecuali ada misalnya ada babi kecap atau apa kan bisa pakai ditambahin lagi, itu kan juga bisa, tergantung dari orangnya sih. Aslinya hanya makan bacang aja gitu. Nah tentu mungkin diantara para pemirsa ada yang belum pernah ya makan bacang ini. Mungkin penasaran juga ini rasanya seperti apa gitu. Mungkin bisa diinikan dulu kalau misalkan dicampur dengan apa ya ini ya, kecap, saus tomat itu seperti apa gitu. Nah silakan Pak Romo makan. Jadi saya coba ya. Ini saya campur dengan nih, saya coba ya bacang penilih yang legendaris. Mantap, rasanya enak ketika bercampur dengan saus tomat. Jadi mungkin kalau bayangan orang ketika bacang ini dibungkus daun itu mungkin ada lengket-lengketnya ya. Saya melihatnya ini, saya rasakan ini tidak ada. Jadi benar-benar
kalau mungkin orang bilang itu delicious. Jadi kalau dari antara mungkin para pemirsa ada yang belum pernah makan bakcang atau penasaran, bisa langsung datang ke Bakcang Peneleh yang berlokasi di Jalan Peneleh 92. Itu adalah bakcang legendaris yang ada di kota Surabaya. Bisa menghubungi Ibu Wiwi atau datang langsung ke lokasi.